Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, untuk para pendengar khususnya podcast dari KPS ya, dan pada umumnya pendengar-pendengar dari podcast yang ada di Indonesia. Kali ini kita kembali lagi di malam Senin ya, malam Senin. Kita dari KPS akan melanjutkan podcast kita yang keenam, yang kelima di malam hari ini. Nah, dari sebelum-sebelumnya kan udah ada tuh podcast KPS itu ada 4 yang udah kita upload di Spotify-nya kita. Untuk yang pertama kita flashback lagi ya, Iman. Kalau nggak salah judulnya itu yang roller coaster gitu kan. Untuk yang kedua kita masuk ke pengenalan Muslim profesional. Lalu podcast ketiga yang kita upload itu adalah kita mulai masuk ke ini apa, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah gitu kan. Yang pertama yang kita mulai itu dari sidik. Sidik itu kan dipercaya ya. Benar, benar, maaf. Mohon maaf, benar. Lalu amanah itu dapat dipercaya. Nah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul, yang ada 4 ya kalau kita diajarin dari waktu kita masih kecil. Ada sidik, amanah, fotonah, dan tablik. Nah, kita hari ini akan ngebahas di sifat yang tablik. Sebelumnya pasti pada inget lah ya, tablik itu waktu kita masih kecil kan kita ngaji tuh di masjid, kita diajarin tuh wujud kidamau itu itu sifat-sifat Allah. Maaf, maaf, maaf. Nah, balik lagi. Tablik itu kan artinya menyampaikan ya, menyampaikan eh ya menyampaikan apa yang kita dengar gitu. Tapi kalau khususnya untuk Rasul kan menyampaikan wahyu ya. Nah, sedangkan kita sebagai penerus-penerusnya umatnya hingga akhir zaman kan kita meneruskan apa tugas yang diemban oleh Nabi, oleh Rasul kita lanjutkan untuk menyebarkan gitu. Ya, kita mulai agak serius nih. Kita mulai agak serius. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan wahyu yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Coba kita dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya nih, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah, kan? Berarti kan ini salah satu yang sifat yang bakalan apa ya, wajib kita teladani dari seorang Rasul gitu. Nah, eh, bahwa Rasulullah itu perlu dari 4 sifat yang awal tadi kita sebut itu kita perlu meneladaninya gitu, walaupun kita tidak mungkin sempurna itu ya, tapi kita tetap berusaha. Oke, okay. Lalu kita apa sekarang? Oh iya, mungkin tidak semudah itu ya, nggak sesimpel itu menyampaikan sepertinya ya. Menyampaikan dengan ucapan itu kan harus dengan perkataan yang benar, lalu serta memiliki dasar yang jelas ya. Nah, nggak mungkin lah kita ngomong sekedar ngomong gitu kan. Nah, coba kita lihat di kutipan ayat yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah.
di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Otomatis kan kita udah tahu ya, dari kutipan ayat ini pun kita tuh harus ngomong dengan benar, bukan hanya baik. Begitu. Tambahan satu lagi deh, biar lebih menguatkan gitu kan, dasar-dasar kenapa kita bakalan ngebahas ini ke depannya gitu. Kita kutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Wah, tuh kan jaminannya kan udah ke arah iman malah. Dari kita berkata. Berkata itu kan menyampaikan tabligh. Nah, oke. Daripada saya ngomong terus ya, lebih baik kita sapa dulu narasumbernya aja dulu deh. Narasumber. Iya betul betul betul. Narasumbernya dulu deh. Malam ini kita yang sebagai apa? Kita ngobrol-ngobrol dengan narasumbernya itu Bahana Irianta ya. Coba kita kasih ke Kang Bahana, silahkan. Mangga Apa Kang nih? Bahana. Ya, kayaknya udah semua deh. Tadi udah mencakup semua tablik, jadi kayaknya saya nggak perlu deh. Jangan begitu, jangan begitu. Ini saya masih pemula ini di sini ya. Jadi ya tolonglah Oke, dibantu. oke, 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 siap. Gimana nih, Kang Fakih? Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam, sehat-sehat Kang Bahana, alhamdulillah. Sehat walafiat di sini. Di mana itu di Jakarta, Kang Bahana? Ya, begitu saja lah. Masih normal, tapi pada pakai masker atau mungkin di lingkungan saya aja kali ya. Ya, entahlah. Semoga kedepannya makin lebih baik, apalagi dengan adanya PSBB besok. Ya, semoga bukan penderita, yang kena COVID-19 menurun juga, amin. Amin, Allahumma amin ya. Oke, Kang Bahana. Kita di bareng dengan ada, saya sebutin aja ya. Mungkin kalau perkenalan-perkenalan juga yang main udah pada tahu. Kita ingetan aja di sini ada Kang Irfan, Kang Fahmi, dan Kang Abdul yang akan mengisi obrolan di malam hari ini. Tuh. Oke, dari sekian apa ya? Mungkin saya hanya membuka dasarnya aja ya untuk mengenai tablik ini gitu. Kita langsung aja kita bawa obrolan ini kepada narasumber kita yang insya Allah sangat luar biasa ini, yang biasanya beliau ini sibuk ya, sibuk dengan usahanya, dengan kegiatannya bekerja begitu kan. Langsung aja kita mulai dengarkan obrolan dari narasumber kita. Gimana sih opini dari Kang Bahana ini untuk tema bahasan kita malam ini? Mangga, Kang Bahana, saya lempar. Dilempar gimana nih? Ada Ya, pertanyaan-pertanyaannya nggak? Bingung atuh. Jawab apa dilempar mah? tadi mungkin tidak terdengar ya. Maaf, maaf, maaf. Mungkin suara saya terlalu bergetar ya, karena Lol. gugup. Maaf, maaf. Jadi sebenarnya opini dari Kang Oh, Bahana atau itu pertanyaan. pemikiran Kang Bahana, betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Mengenai tablik ini. Oke, sip, sip, sip. Karena ini konteksnya masih dalam muslim profesional ya, temanya muslim profesional. Jadi Ya, betul. tablik itu kan, ini kalau saya Google ya, soalnya saya takut salah nih. Tablik artinya menyampaikan. Sifat ini wajib dimiliki oleh seorang rasul, sebab yang membedakan dari nabi adalah kewajibannya untuk menyampaikan firman Allah yang diturunkan kepada umatnya. Ini kan definisi sempurnanya ya, tablik yang memang dimiliki oleh rasul. Kalau menurut saya ketika diimplementasikan ke muslim, dan muslimnya itu muslim profesional kayak kita-kita, tablik itu bisa jadi kita kerucutkan jadi menyampaikan yang baik dan benar. Contohnya misalkan kayak di kerjaan nih, itu kan, di kerjaan. Terus kita ngelihat kayak ada beberapa sistem yang ini tuh harusnya bisa jadi lebih baik kalau kita melakukan ini gitu. Misalkan Bahana Irfan gitu kan diskusi, ini nih harusnya kayak gini nih biar lebih baik.
dan posisinya di kantor belum sadar lah bisa dibilang ya dengan sistem itu yang bisa menjadi lebih baik. Akhirnya ya kita menyampaikan gitu, kita menyampaikan bahwa ini adalah saran dari kami untuk kemajuan perusahaan dan ini bisa membuat sistem perusahaan menjadi lebih baik loh, Pak, Bu. Oh iya iya boleh boleh boleh. Silakan langsung di-share saja. Nah, itu biasanya suara manajer saya gitu tuh. Jadi itu bisa jadi salah satu contoh simple ya untuk tablik Kang Fakih yang memang praktikal sehari-hari. Paling opini sederhana saya itu aja dulu deh. Oke, sangat luar biasa ya dari Kang Bahana. Tapi saya masih penasaran nih dengan Kang Bahana ya, karena kan kalau kita tarik lagi track record ke belakang gitu ya, kan Kang Bahana ini punya beberapa banyak, bukan beberapa, sangat banyak pengalaman di organisasi begitu kan. Coba, misalkan kalau ya mungkin secara formalitas gitu, berbeda antara pekerjaan di saat di kantor, mungkin mungkin saat di lapang itu sendiri, lalu saat mungkin di organisasi dulu-dulu gitu waktu masih kuliah. Nah, mungkin apa ya? Dari bisa berbagi lah dengan teman-teman gimana nih kondisi tablik itu sendiri di sebagai Kang Bahana nih, seorang muslim yang sesuai apa tema kita tuh muslim profesional. Nah, kan mungkin menyampaikan ini banyak gitu ya, bidangnya sangat luas sekali menyampaikan gitu. Dan kita kerucutkan aja dari sisi ya sisi lingkup di tempat kerja dulu deh. Yang tadi saya bilang mungkin organisasi, di kantor kan tadi sudah disebutkan di kantor, lalu bagaimana sih kalau di lapangan mungkin gitu. Oke, di lapangan ya. Sebenarnya karena saya di konsultan ya sebenarnya jarang sih ke lapangan. Paling ya berkunjung ke beberapa pemerintah daerah aja gitu kayak Bapedanya, PU-nya. Dan kalau konteksnya menyampaikan sih ya kita menyampaikan konsep rencana tol yang apa adanya gitu kan. Karena saya kerja di konsultan tol. Jadi ya jelasin aja kalau ini konsepnya begini begini begini. Kalau ada pertanyaan jawab sejujurnya gitu kan. Ini baiknya begini. Terus nanti untuk kemaslahatan daerah seperti ini. Itu kalau memang konteksnya bekerja dan di lapangan sih ya itu aja sih kalau saya sih sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya di lapangan ya. Tapi ini boleh langsung sekalian ke yang tadi nggak organisasi nih atau perlu di Kang Fakih dulu. Oh, boleh, boleh, dilanjut aja, dilanjut ya. Lanjut aja ya, Bi. Oke, lanjut lah. Sebenarnya sih karena ini pendengar kita nggak cuma yang bekerja atau kuliah, bahkan mungkin ada teman-teman yang masih sekolah ya. Iya, betul. Menyampaikan di yang saya rasakan sih sebenarnya ada dua ya kalau saya bagi. Yang pertama itu menyampaikan secara langsung dan yang kedua menyampaikan secara tidak langsung. Dan yang sebenarnya lebih mudah menurut saya itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak langsung. Ya, kita bisa mencontohkannya dengan memberi contoh ke orang-orang di sekitar. Contoh, misalkan nih, Kang Fakih nih, Pak Ustadz Fakih, tadi kan misalkan contohnya jalan nih di Polban gitu kan. Jalan ke, terus bukan nggak jalan di Polban, sorry. Di kelas misalkan dulu ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung berdiri. Kita kan bingung ngeliatin. Kunaon budak. Ayo, sholat. Nanti dulu lah baru ke azan. Oh iya ya baru juga azan nggak ketang maksudnya paling oh iya jangan gitu dong ayo kita baru juga kita harus semangat nih azan akhirnya ngajak gitu kan dari gerakan awalnya itu kan tidak langsung tuh kayak berdiri nah naonan nih budak gitu kan bingung nanti ngelihat hayu ke masjid nah itu yang secara langsungnya jadi kayak biasanya sih ya contoh lainnya misalkan ke buang sampah sembarangan atau misalkan jalan cepat ke LH gitu kan maaf Dal tapi kalau misalkan contoh-contoh realnya sih banyak lah ya contoh tidak langsung yang sulit itu sebenarnya ya menyampaikan secara langsung mau menyampaikan secara langsung kan dipisah-pisah lagi ya kalau kata OKG kita itu ada yang tablik ada yang simpatisan sama ada yang kaderisasi nah itu kalau misalkan yang tablik cakupannya umum tapi mentoringnya dikit simpatisan ya tengah-tengah kalau kaderisasi
mentoringnya dalam, tapi tidak tablik itu. Makanya itu bisa jadi salah satu referensi kita menyampaikan. Tapi kalau misalkan konteksnya lebih enak, mau lebih enak sebenarnya kita jadikan semua orang yang kenal menjadi sahabat gitu. Kalau rumusnya Panji Pragiwaksono gitu, rumus marketingnya. Jadi dari awalnya, sebentar saya lihat buku saya dulu. Bentar. Saya waktu itu nyatet nih. Ini sebenarnya ini ilmu yang menarik untuk kita memahami tentang bagaimana kita menyampaikan dan enak menyampaikan. Pertama kita tahu nih, berarti kita misalkan ya bahana di kampus gitu. Terus ada Fakih nanya, "Bah, tahu nggak itu temen tahu nggak itu ada anak refri gitu misalkan." Iya. Ada anak refri tahu gitu. Ya tahu gitu kan, tahu aja anak refri, oh anak refri, tapi nggak tahu siapa. Kenal, misalkan kenal. Tahu nggak, kenal nggak sama kahimnya? Oh, kenal. Tapi kan belum tentu teman kalau kenal, ya nggak sih? Gitu kan. Betul, betul, betul. Setuju. Ya, terus ada lagi teman. Nah, kalau udah teman kan ya enak ya, teman gitu. Teman kan tapi bukan belum belum berarti teman baik kan. Teman bisa jadi kayak misalkan Mbak Ana sama Fakih nih, temen gitu. Tapi kan kalau konteksnya temen tuh aneh kan kalau misalkan tiba-tiba, kita nongkrong, padahal masih temen gitu. Kebayang nggak maksudnya? Beda sama teman Ngerti. baik yang udah enak diajak nongkrong dan lain-lain gitu. Jadi Berarti kalau kayak teman baik traktir gitu ya? bisa jadi itu nanti mungkin di konteks sahabat kali ya Ah, gitu. iya, iya, iya. Nanti setelah teman kita berusaha menjadi teman baik gitu kan dengan mendekatinya, terus membayarkan dia makan, kita rela berkorban untuk dia gitu kan ketika dia butuh, hingga nanti jadi sahabat ketika dia butuh ya kita bantu tanpa harus nanya-nanya. Nah, sebenarnya sih konteks menyampaikan yang asik kalau dengan cara langsung menurut saya sih kayak gitu. Jadi kita bisa memindahkan orang yang tahu kita sampai ke orang yang menjadi sahabat kita. Contoh realnya sih gampang. Misalkan kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, terus yang milenial misalkan Habib Jafar Hussein, Ustadz Hanan Hataki, terus misalkan siapa macam-macam lah ya. Itu kan ibaratnya orang tuh awalnya tahu, terus jadi kenal sama dia, oh dia tuh ini, terus jadi temennya gitu ngikutin, jadi temen baiknya misalkan ada kajian khusus gitu kan dia dateng gitu kan, nggak di YouTube doang, jadi sahabat misalkan ada kalau di stand up comedy ada spesial, jadi dia datang gitu, dia rela bayar duitnya gitu, dia rela beli tiket dari presale yang berapa gitu buat dapat tiket itu. Ya ini analoginya dikajiin aja ya. Dia rela datang awal-awal kayak waktu itu Ustadz Fakih pas lagi mau ada Ustadz Adi Hidayat di Salman datang Oh, jam 3 gitu kan. Nah itu contoh yang orgas banget sahabat ya. gitu. Ibaratnya the power of menyampaikannya tuh ketika kita misalkan kita udah bisa membawa orang untuk menjadi sahabat kita tuh orangnya itu yang nyamperin gitu. Jadi kitanya tinggal enak nyampeinnya. Bukan kita yang ngejar-ngejar untuk nyampein, tapi orang itu yang nyamperin kita untuk kita menyampaikan sesuatu. Paling itu sih opininya. Bukan opini, maksudnya terkait tablik ini. Oke, luar biasa ya. Banyak hal yang baru saya dengar ternyata dari seorang Kang Bahana. Yang dengan kutipan-kutipannya gitu ya. Itu yang menarik sih. Jadikan setiap teman itu sebagai sahabat-sahabat Anda. Ini menarik sih. Dibilang susah ya susah gitu kan. Untuk yang asalnya generalisasi orang untuk ditarik gitu mendekat dengan kita gitu kan. Sehingga kita bisa Ya, betul. masuk lah, bahasanya kita bisa masukin ke mereka dengan omongan yang setidaknya mereka pun bisa menerimanya gitu. Mereka tenang menerimanya, tidak merasa di ini gitu ya. Tapi kalau Betul. kalau mau nanya lagi nih, kalau misalkan Boleh. menurut Kang Bahana nih dari Hmm. sekian banyak bidang dalam kehidupan kita gitu ya, apa kita tarik satu deh, eh, masalah agama gitu. Tadi kan dengan apa, dengan metode yang mungkin dari satu dari sekian metode yang ada gitu kan, bidang yang pengen kita ambil mungkin satunya agama dulu deh.
karena kita di sini sebagai apa pengemban amanah gitu ya. Kita melanjutkan tongkat estafet dari Rasulullah. Wow, udah jauh banget sama kita kan. Nah, menurut Bahana nih, kalau dari segi agama nih, gampang-gampang susah atau gimana? Karena kan kita bisa sebut agak sensitif mungkin ya, pada dalam agama gitu. Mungkin sebagian orang merasa seperti itu gitu. Kalau mungkin dari Bahana ada apa semacam mungkin pengalaman pribadi lah, atau ya kalau kita bisa bilang sahabat ya itu pasti lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan pengalaman pribadi Bahana ini, kalau misalkan melaksanakan tabligh ini tapi dalam bidangnya kita khususkan agama nih gitu kan tadi bisa bisa secara langsung dan tak langsung pun gitu. Saya pengen tahu deh. Maksudnya biar kita juga saling menyebarkan gitu, membantu menyebarkan. Oke ya, coba saya jawab deh. Kalau konteksnya di pertanyaan Fakih sih mungkin lebih ke hablum minallah ya. Karena kan kalau bahasnya agama tuh banyak banget gitu kan. Banyak banget lah, sosial ekonomi lah, politik dan lain-lain lah ya. Gitu kan. Tapi kalau yang saya tangkap sih sebenarnya kayaknya Fakih lebih ke hablum minallahnya gitu kan. Maksudnya agama konteksnya tuh ya ke vertikal bukan horizontal. Tapi kalau saya sih coba saya generalisasi kedua hal itu dulu ya karena emang luas. Kalau bahas pengalaman sebenarnya gimana nih kata yang itu tadi menarik tuh yang kita ulik kalau menurut saya itu kata sensitif. Kenapa bisa lahir kata sensitif sebenarnya gitu kan? Karena sebenarnya kalau misalkan kita bilang itu bisa lahir kata sensitif misalkan ya, bisa jadi kitanya sendiri misalkan gini ya contoh. Misalkan gini. Sekarang tuh kan kayak emang sih udah ada kayak blog yang membentuk pikiran kita bahwa bahasan ini tuh sensitif, bahasan ini tuh bahaya, contoh PKI misalkan. Itu tuh kayak udah terblok gitu, udah terpatri gitu kalau di kepala kita kalau itu tuh gak bagus gitu. Atau misalkan tentang khilafah misalkan, atau misalkan tentang agama dan lain-lain tuh kayak udah terpatri gitu, itu tuh gak bagus dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya itu hal yang kita tuh belum apa ya, belum ketahui secara dalam gitu. Kita nggak berdialog sama orang-orang terkait yang bisa menganggap kita sensitif atau misalkan kita terlalu konservatif dan lain-lain lah gitu. Karena kalau misalkan kita ulik gitu ya, contoh gini ya, ini sorry agak meleset dikit tapi nanti nyambung. Misalkan gini, kita misalkan ya Fakih kesel nih sama pemerintah gitu misalkan ya. Misal dasar Jokowi Menterian PU-nya gak becus kerjanya, tol aja dibangun terus. Itu tuh rakyat di ujung Cirebon laparan, miskin dan lain-lain gitu. Itu konteksnya Fakih nggak punya teman di PUPR dan nggak punya teman di pemerintahan pusat. Fakih berani ngomong gitu. Tapi kalau misalkan gini, Fakih punya teman di pemerintahan pusat, misalnya anak-anak kelas pada lolos semua yang di PU, amin, gitu kan. Udah mereka pada ngurusin tol. Terus nanti misalkan ada yang kerja di pemerintah pusat jadi staf ahli presiden misalkan. Fakih bakal ngomong kayak gitu nggak? Sepertinya lebih disaring ya. Karena mungkin kalau kita dari sisi apa ya, ya mikirnya kan, iya sih. Tapi saya setuju kalau saya ya secara normal sih ya kurang enak lah. Ya kan. Jadi kayak karena kita udah punya temen di sana, jadi sudut pandang kita pun nggak sempit gitu, nggak langsung hujat-hujat dan lain-lain gitu. Makanya itulah balik lagi ke pertanyaan Fakih kalau Bahana. Itulah fungsinya kita tuh sebisa mungkin menggait dulu dari yang tahu, kenal, minimal sih kalau menurut saya sih teman baik lah. Baru kita ajak gitu secara dekat, kita ibaratnya bisa apa ya? Bisa kalau misalkan konteksnya personal ya. Kalau konteksnya personal tuh
itu tuh bisa secara enak gitu nyampeinnya gitu. Misalkan kalau bahasan hablum minallah, contohnya misalkan ke Irfan gitu kan, Pan ayolah isuk puasa gitu kan, ayo bah gitu kan. Terus misalkan bah Pan kayak apa bangun hudangkeun nya tahajud misalkan, ya bah siap gitu kan. Jadi itu udah konteksnya enak. Tapi kan kalau misalkan baru juga kenal temen gitu kan, Iya, iya. kecuali emang modus gitu kan, ya itu mah Iya. yang bagus sih, itu mah fakih itu apa sebutannya sih fuckboy syariah sih, tapi ya sudahlah, itu emang bahasa netizen ya, itu Astagfirullah. fakih lebih paham itu sebenarnya ya guys. jadi kayak jadi Astagfirullah. kayak jadi kan itu beda kan kalau kita belum teman dekat gitu, jadi kayak naon sih gitu kan, kecuali konteksnya itu kalau personal ya, kecuali konteksnya umum sih, misalkan di YouTube nih podcast ini gitu kan, itu kan ibaratnya bisa jadi gini, ada anak SMA lagi ngumpul dengerin podcast kita sekarang, terus tiba-tiba ada yang datang, marane nanaonan, yuk rame podcast yuk, Ustadz Fakih, oh gitu, Waduh. Ustadz Fakih teh saha gitu kan, iya Ustadz Fakih teh nu kerja di pariwisata gitu kan, misalkan gitu kan, amin gitu, jadi kayak oh iya awalnya Anjir. tahu gitu kan, tapi itu kan enak gitu konsepnya, dia mencari tahu terus mencari tahu dan akhirnya jadi temen gitu lama-lama. Itu konteksnya kalau kita mau ke secara branding lah bahasanya, kalau misalkan kita mau ke halayak umum gitu. Beda halnya kalau misalkan kita ke personal gitu, kayak tadi Fakih gimana kalau sensitif ya, kalau menurut saya sih kalau misalkan kita mau bahasannya yang emang kalau menurut stigma dia dan mereka itu sensitif gitu, walaupun menurut kita enggak, padahal ya kita minimal teman atau teman dekat lah. Tapi kalau misalkan kita tabliknya emang tablik menyampaikan secara umum, ya kita bisa dengan cara seperti ini. Orang yang tahu pun nggak masalah kita kasih tahu kayak gini, karena emang kan kita niatnya emang pengen ngasih tahu, pengen menggait mereka hingga menjadi sahabat nantinya. Nah, Itu paling. wah, luar biasa sekali ini. Sangat luar biasa dari Kang Bahana ya. Tapi kurang seru nih kalau kita ngobrol berdua aja, Kang Bahana. Gimana kalau Wah, kita lempar ke para hadirin hadirat serta pendengar-pendengar dari KPS yang lainnya? Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Kang Bahana atas apa yang tadi disampaikan. Gimana? Kang Irfan mau bertanya, Kang Irfan? Tes tes. Ada suaranya. Iya, mangga, mangga, mangga. Terima kasih buat Kang Paki atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Paki dan juga Kang Bahana mengenai tablik atau sifat komunikatif, yang salah satu sifat teladan Rasulullah yang harus kita teladani, saya tertarik dengan cerita-cerita ataupun juga pesan-pesan yang sudah disampaikan dengan Kang Bahana nih. Saya ingin nanya ini, Kang. Selain dari niat yang kuat atau niat yang baik dan juga kita harus tahu ilmu atau pengetahuan yang baik atau yang cukup dulu, apa sih yang menjadi rintangan-rintangan dalam menjalani atau dalam melakukan tablik gitu, Kang? Mungkin kurang lebih seperti itu, Kang Bahana. Oke, kita langsung lempar aja pertanyaannya ke Kang Bahana. ini Mangga dijawab. sulit sih. Maksudnya karena emang saya sendiri belum banyak merasakan ya. Maksudnya kalau misalkan konteksnya emang berdakwah hablum minallah gitu. Tapi coba saya kerucutkan ke pengalaman aja deh ya, cerita lagi aja gitu yang pernah saya alami gitu. Rintangan-rintangan ya. Ini kalau misalkan konteksnya misalkan gimana ya menyampaikan. Contohnya misalkan saya pernah dulu sama Kabim terpilih waktu itu di kampus pengen ngerubah sistem lah ya. Saya menyampaikan ke teman-teman sama Faris waktu itu konsep sistem yang bagus untuk organisasi saya waktu itu. Rintangannya apa? Rintangannya ya ditolak gitu karena sistemnya memang benar-benar berbeda dengan sistem-sistem sebelumnya. Mereka nggak setuju, mereka menolak, dan itu menjadi suatu rintangan mungkin ya, itu analogi rintangan yang mungkin Kang Irfan maksud. Jadi di situ apa yang saya lakukan,
pertama tetap mengkomunikasikannya gitu, karena ini ruang lingkupnya udah teman gitu ya, kalau tadi bahasan tadi temen gitu, jadi dikomunikasikan perlahan 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 gitu kan. Temen ini ruang lingkupnya teman dan satu kelompok gitu, itu ya, ini ruang lingkupnya kecil. Jadi sampaikan 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 terus gitu, pelan-pelan dengan caranya, misalkan ke orang ini oh ya begitu, ke dia oh caranya begini, dan seterusnya gitu, tanpa lelah. Lama kelamaan mendengarkan mendengarkan, dan ya walaupun gak semua gitu, walaupun gak semua mengiyakan gitu, karena waktu itu Rasul pun kan ketika menyampaikan gak semuanya ikut gitu kan, gak semuanya ikut beliau gitu. Makanya sama hal ketika saya waktu itu mau menyampaikan sistem baru, gak semuanya mereka ingin ikut. Ya akhirnya oke, sudah mayoritas banyak, langsung dijalankan saja gitu, langsung dijalankan sistemnya. Dan alhamdulillah sih waktu itu lama kelamaan, karena sudah lihat progresnya dan lihat prosesnya, progres dan prosesnya, maksudnya lihat progresnya, jadi oh ini udah bagus nih, ini bagus nih gitu kan, bagus. Akhirnya banyak juga yang pro. Kalau misalkan ini belum pernah punya pengalaman ya, tapi kalau misalkan konteksnya ke pertanyaan realnya Kang Irfan tadi, kalau misalkan tadi kan sekalian referensi komunikasi yang baik, kalau misalkan menghadapi rintangan tuh gimana sih baiknya? Itu kalau menurut saya perlu ada kerjasama, perlu ada kerjasama di situ. Kalau misalkan konteksnya kita udah menganggap mereka teman semua gitu ya, teman semua gitu. Ini kalau konteksnya ruang lingkup kecil dulu teman, maka kita harus bisa membuat strategi gimana nih biar biar dia bisa masuk ke ranah kita misalkan gitu kan, biar dia tahu gitu, bisa kita tuh bisa menuangkan apa yang menurut kita baik gitu, apa yang menurut kita benar gitu, minimal dia bisa, ya kita bisa ajak dia ngaji bareng gitu, ngaji baca Quran bareng atau apa dan lain-lain gitu kan misalkan. Jadi hal-hal sederhana itu dulu gitu, kita bisa kerjasama dengan cara-caranya, ngobrol-ngobrol lain-lain dulu dan lain-lain. Intinya sebenarnya kalau saya sih kesimpulan dari semuanya balik lagi ke diri sendiri, seberapa jauh kita mau mencari solusi itu, karena pasti ada aja sih solusinya gitu kan, bersama kesulitan kan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi tergantung kitanya mau mencari sejauh mana solusi dari rintangan tersebut gitu. Kalau misalkan kitanya terblok oleh mental kita bahwa ini nggak akan ada solusi, ini susah, ini nggak bisa, saya nggak bisa ngomong di depan umum, saya nggak bisa ngomong di depan cewek yang saya suka untuk lamar misalkan nanti gitu, itu nggak akan terjadi gitu. Jadi nggak akan terjadi itu tuh. Ya seperti itulah Bapak Fakih. Iya, iya, iya. Hmm. Di statement terakhirnya luar biasa ya. Coba kita dari Kang Irfan, eh, sudah cukup jelaskah? Apa sudah puaskah dengan tanggapan dari Kang Bahana? Sudah Kang pakai cukup tercerahkan lah ya dari penjelasan dari yang Kang Bahana. Mungkin dari saya sendiri bisa lebih mempelajari lebih lanjutnya lagi dari beberapa referensi dan juga penjelasan dari Kang Bahana. Terima kasih. Syukur, alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan penanya selanjutnya. Kang Fahmila Zuardi, monggo dikasih Kang. Sepertinya nge-lag, oh enggak. Makasih Fakih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit nanya, kan kalau misalnya tablik berarti hampir sama kalau kayak tadi kan menyampaikan pendapat gitu. Mungkin sama kayak ini nggak ya? Kayak mempresentasikan suatu hasil kerja gitu, itu kayak termasuk tablik bukan ya? Abahana, Bahana. Tundul Bahana, mangga. Jawabannya sederhana, simple. Iya kan, karena yang menyampaikan ini bahan lagi nyampein gitu. Ya. Jadi karena konteksnya, gimana lanjut. Ya.
kalau misalnya presentasi gitu kan kadang kita suka ini apa ya, kayak nervous, terus grogi. Nah itu eh, kiat-kiatnya gitu biar nggak nervous sama grogi itu apa? Kayaknya Bana ini pengalaman presentasinya banyak nih kayaknya nih. Oh, luar Kalau biasa. presentasi, Orasi malah, orasi ini presentasi dia. gimana? Ya itu kayaknya bisa di-sharing itu. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, ibroh, bisa jadi ilmu buat yang denger gitu. Kalau presentasi kan cangkupannya luas ya, dari anak SMP, SMA, kuliah, kerja itu eh, kayaknya bergulat sama presentasi gitu. Gitu aja sih. Hmm, oke oke. Sebenarnya pengalaman Mbak Ana pun masih belum seberapa ya terkait presentasi ini serius gitu. Ngomong juga masih biasa aja gitu kan. Jadi tapi saya coba jawab setahu saya aja ya Kang Fahmi. Kalau menurut saya sih sebenarnya ketika kita tadi ada clue kan di situ ketika Kang Fahmi bilang nervous kita mau presentasi terus kayak belum merasa siap gitu. Itu tuh ada hal bukan sorry itu tuh sebenarnya karena takut itu kan berarti karena kita belum siap gitu. Hmm. Iya nggak sih gitu kayak kita simpelnya sekarang takut mati gitu kan ya karena kita belum siap gitu itu aja sederhana jadi nervous takut dan lain-lain kalau konteksnya di sini ke tablik menyampaikan dan ini menyampaikan hasil presentasi itu karena kita belum siap sebenarnya kita takut gugup ada sesuatu yang digugupin atau misalkan konteksnya misalkan ini ada seorang gitu dia bohongin produk presentasinya dan lain-lain itu kan pasti gugup gitu. Konteksnya di situ belum siap karena emang dia sebenarnya belum gitu, tapi dia mempalsukan produknya. Maka di sini biar menanggulangi rasa gugup itu, kalau menurut saya sih ya kita harus benar-benar siap. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana biar bisa benar-benar siap? Kalau pengalaman saya sih sebenarnya ya, kalau misalkan ya belum seberapa lah gitu ngomong depan umum dan lain-lain, sebenarnya itu kalau saya lagi baca buku ada bukunya namanya The Art of Public Speaking karya Dale Carnegie. Itu buku bestseller dan emang udah 6 juta eksemplar gitu disebar di seluruh Indonesia di seluruh dunia. Itu saya baru baca 6-7 chapter tapi saya udah berusaha mempraktekannya sekarang-sekarang. Contohnya kayak kayak gitu-gitu ada gitu-gitu dan lain-lainnya itu saya lagi berusaha menguranginya dan itu tuh bisa digantikan dengan silent dan lain-lain gitu. Nah, maksudnya apa saya cerita salah satu buku yang saya sedang baca? Maksudnya adalah biasanya kalau menurut teman-teman saya yang udah jago banget baca buku dan jago ngomong, orang yang ngomongnya lancar, orang yang ngomongnya terasa berbobot gitu kan, orang yang ngomongnya ibaratnya dia pede banget tuh karena dia menguasai referensi-referensinya, bukan hanya referensi yang ingin dia sampaikan, tapi cara-cara menyampaikannya pun mereka kuasai. Contoh misalkan Kang Fahmi mau presentasi tentang produk produk kemasan yang ingin dibuat baru gitu misalkan ya. Hmm. Kalau misalkan Kang Fahmi posisinya misalkan kemasan yang baru tuh ini nanti membuat kemasan ini lebih menarik dan lain-lain lah misalkan. Kalau misalkan Kang Fahmi di situ menguasai sampai detil-detilnya, terus tahu cara menyampaikannya, terus tahu kosakata yang banyak ketika menyampaikan itu akan menjadi hal yang menarik. Dan itu dan itu jadi pede gitu. Siap aja ketika ditanya itu kenapa kok itunya gerigi-gerigi ya. Sorry bahannya kurang tahu ya. Sosokan bahas kemasan itu gerigi-gerigi gitu kenapa kok gerigi-geriginya ukurannya berapa senti kenapa nggak gede-gede apa dan itu kan bisa pede jawab gitu itu karena ya kalau misalkan gas gitu nanti sobeknya susah atau apa dan lain-lain kenapa nggak pakai yang lurus aja gitu kayak energen tuh kan kayak gitu tuh lurus gitu kan oh itu nanti gampang sobek gitu kan jadi kayak pede aja jawabnya jadi kalau menurut saya sih itu sih Kang kalau misalkan kita nervous tuh pertama kita belum menguasai belum menguasai produk yang kita ingin bawa apapun itu mau produknya presentasi mau produk yang misalkan cerita
dakwah dan lain-lain lah. Dan yang kedua, kita tidak memperbanyak referensi kita tentang bagaimana komunikasi yang baik lah ya, kita umumkan dulu gitu. Komunikasi yang baik gitu. Bagaimana mengkomunikasikan ke orang biar orang itu paham. Karena gini menarik, saya punya analogi yang bukan punya analogi, saya punya quotes yang sampai sekarang saya ingat terus. Kalau saya lupa dari siapa ya, tapi sorry. Kalau kita sudah bisa menyampaikan sesuatu yang kita kuasai, contoh saya di sipil, teknik sipil, jalan jembatan, ke anak 6 tahun dan anak 6 tahun itu ngerti, maka kamu tuh konteksnya saya sudah menguasai ilmu tersebut. Jadi misalkan kayak Kang Fahmi nih, gitu kan. Di sini kan sipil semua nih, Kang Fahmi doang yang bukan sipil nih, kebetulan banget pas gitu kan. Misalkan gini, Kang Fahmi kalau misalkan dikasih tahu, misalnya nih saya ngobrol sama Fakih, sama Irfan, sama Afdal. Dal, misalkan Pan, Kih, itu tuh ya di elevated, pilarnya tuh sebenarnya kurang, harusnya 3 meter, itu malah 2,5 meter. Udah makomo, pirheadna, nggak pakai sosro bahu nu di itu, padahal itu teh berat gitu kan. Sosro bahunya juga cuma 70 cm, padahal harusnya 80 cm. Terus muternya nggak bener lagi sosro bahunya, ditambah itu expansion joint-nya karetnya bukan karet yang bagus gitu, itu karet gelang. Kan itu kami nggak ngerti gitu ya. Naon pilar, naon pierhead gitu kan. Naon sosok bahu gitu kan. Tapi kalau dijelasinnya gini, misalkan ya Bana yang berusaha nih ya, semoga Bana bisa lah gitu. Pilar itu kayak tiang lah nih Kang, tiang gitu. Tiang tapi ukurannya gede yang menompa si topi sebutannya kalau Bana jelasin ke orang tuh. Topi. Jadi kayak topinya itu tuh jadi kayak ini tiang ada topi gitu, dia nahan. Terus sosro bahu itu apa? Sosro bahu itu jadi karena si topinya itu berat, bayangin 300 ton, dan di tengah tol kan, elevated itu, jadi dibentuknya itu, dicornya itu, pakai kerangka topinya biar bentuknya ke topi. Ini konteksnya kalau jelasin sama pakai gambar ya, itu kayak gini bentuknya gitu, dia lurus dulu topinya gitu. Baru diputer. Nah, puternya itu kayak apa? Kayak dongkrak lah. Pernah lihat dongkrak kan? Oh iya, pernah. Kang Fahmi pernah lihat dongkrak kan? Pernah. Nah, dongkrak itu kan kalau misalkan Kang Fahmi taruh aja dongkraknya di tengah mobil, diangkat. Mobilnya kan jadi gampang diputer. Ser. Analoginya gitu kan? Nah, sama. Sosor bahu analoginya gitu. Begitupun dengan expansion joint misalkan. Jadi pas kan kalau Kang Fahmi lihat di elevated tuh ada baja-baja gede-gede kan gitu kan. Itu tuh nggak ditaruh di beton, asal di beton, tapi kayak ada karetnya gitu, buat naruhnya bantalan lah bahasanya. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan sederhananya kayak kabel lah, kan Kang Fahmi tahu nih sekarang kalau bahasa kabel. Kalau panas tuh memuai itu kan ngendor gitu kan. Iya kan? Ya. Kalau dingin dia mengerucut sama gitu. Sifatnya kayak gitu juga gitu, sifat baja di elevated. Jadi gitulah gitu. Untuk cara menyampaikan sih jadi kemana-mana ya, tapi analoginya gitulah. Berarti harus prepare-nya well prepare ya. Yang pertama harus disiapin, mungkin baru kesananya bisa berbicara banyak. Siap. Makasih banget. Sama pembiasaan gitu. Kita ngebiasain aja. Oke. Berarti tadi perlu jam terbang juga ternyata ya Bahana ya. Kang Bahana ya ternyata. Jam terbang diri. Iya, kelamaan sih kalau emang konteksnya menyampaikan emang perlu jam terbang gitu. Perlu. Oh. Ya, baik. Dan tadi Kang Fahmi udah puas Kang Fahmi? Udah. Oke, siap. Selanjutnya ini Kang Afdal mau bertanya tidak Kang Afdal? Aduh, saya kalau ditanya Afdal saya ngerasa sangat gimana banget nih, ditanya Ustadz udah serba tahu, kok bingung saya. Tidak, sudah terjawab. Ya, Bah. Ini mungkin yang berkaitan sama tablik, berkaitan dengan hal kita menyampaikan gitu ya. Apapun lah itu. Apalagi kalau misalkan menyampaikan dalam hal kebenaran istilahnya begitu. Nah, menurut mana Mbak? Gimana sih sebenarnya pendapat Bahana nih? Kalau gimana caranya agar ketika kita dalam proses berdakwah, dalam proses menyampaikan, itu tuh kita bisa
struggle dalam kondisi apapun. Kita bisa tetap istiqomah dalam kondisi apapun gitu. Soalnya kadang ngerasanya tuh ketika kita lagi suka seneng-seneng semangat-semangatnya buat nyampein, buat semangat-semangatnya ngajakin orang, kadang ada titik di mana kita tuh jenuh, ada titik di mana kita tuh merasa lelah dengan rutinitas yang begitu-begitu aja. Nah, saran dari Bahana gimana nih supaya dalam proses mengajaknya kita ke orang lain tuh itu bisa lebih apa ya, bisa lebih awet, bisa lebih endurance, bisa lebih tahan lama. Pokoknya tetap istiqomah lah. Gimana tuh, Bang? Oke, ini sebenarnya Afdal udah tahu jawabannya sih, cuma ngetes aja gitu ya. Oke, tapi ya coba saya izinkan ya merefresh pemikiranmu ya, Dol. Ini sebenarnya udah tahu lah ya. Jadi kalau misalkan ditanya gitu, sebenarnya ini jawaban klasik dulu ya, jawaban klasik dulu. Jawaban klasik yang sebenarnya kebanyakan penjawab yang ditanya gitu pasti jawabnya ini dulu sih biasanya. Pertama kita harus tahu goals-nya, ya kan? Goals-nya tuh apa gitu ketika kita ingin menyampaikan kebaikan kebenaran yang ada. Kalau misalkan dulu kan goals-nya Rasulullah itu kan tegaknya Islam. Tegaknya Islam, Islam meluas di dunia ini, dan ibaratnya sih kalau di kemanusiaannya ya biar manusia tuh selamat dunia akhirat lah gitu. Rasulullah tuh pengennya gitu. Maka beliau Rasulullah Muhammad SAW itu ya dia benar-benar ibaratnya terus aja gitu, terus benar-benar berdakwah dengan berbagai macam cara, dengan perilakunya sampai dan lain-lain, dengan semangat yang tinggi lah gitu. Tapi kan itu role model yang memang kita harus kita contoh. Tapi kan ya kita perlu mawas diri juga lah. Walaupun ini step di mana kita berusaha menjadi lebih baik ya. Kita kan belum seperti Rasulullah gitu kan. Belum seperti Rasulullah. Maka sebenarnya sih untuk mempertahankan itu selain goals yang kuat ya, selain goals yang kuat dan menggebu-gebu, maka ini pengalaman juga. Jadi konteksnya bukan bukan di berdakwah dan lain-lain. Ketika misalkan saya udah punya goals dulu ya, pengen misalkan ngembangin ini, ngembangin itu, ada beberapa hal yang ibaratnya saya pengen coba, tapi malah di tengah jalan tuh enggak berjalan. Kenapa enggak berjalan? Karena misalkan tiba-tiba ngerasa nggak pas lah, atau misalkan capek lah, apa dan lain-lain. Konteks capeknya tuh sebenarnya masalahnya tuh ketika saya selidiki, itu cuma satu. Kita nggak kenal sama diri sendiri. Diri sendiri tuh ketika jenuh tuh harus seperti apa. Diri sendiri ketika semangat turun harus seperti apa. Diri sendiri ketika semangat harus seperti apa. Karena gini contohnya, misalkan gini, contoh saya aja deh, saya cerita. Saya tuh lebih semangat kalau berkelompok. Karena secara tes, saya itu kalau di tes MBTI ya, extrovert gitu. E-nya lebih besar daripada I, introvert. Jadi ide-ide tuh sering muncul ketika ngomong kayak gini. Semangat tuh sering muncul ketika sama orang. Semangat tuh lebih sering muncul ketika bekerja sama dengan orang. Sebentar. Tapi apa ya namanya? Itu bisa jadi penilaian juga buat diri saya sendiri kalau saya tuh harus sering bareng sama orang untuk semangat. Maka ya saya sering banget gitu komunikasi sama teman-teman gitu, saling sharing dan lain-lain, terus saling yang misalkan saling berkolaborasi gitu sama teman-teman. Jadi ya itu yang buat saya semakin semangat gitu. Selain dengan tujuan saya pribadi ke depannya gimana. Saya harus sering disupport, saya harus sering banyak diskusi, saya harus sering banyak interaksi biar semangat itu terus tumbuh. Maka kalau saya simpulin ya Dol, pertama goals ya. Goalsnya tuh apa gitu. Yang emang akhirnya tuh membuat kayak semangat banget lah gitu. Ini memang mungkin butuh pencarian yang cukup panjang sih, tapi kuncinya jangan lelah mencari goals untuk mencari gaya berdakwah lah bahasanya ya, gaya berdakwah gitu. Gaya berdakwahmu. Yang kedua, kenali diri sendiri. Diri sendiri tuh kayak gimana sih biar bisa dakwah dengan gayanya. Apakah saya tipe introvert yang emang dia bisa ngomong personal ke orang-orang yang emang dekat,
atau ekstrovert yang bisa cerita ke siapapun gitu dan bisa menebar semangat maupun mendapatkan semangat ketika bersama orang. Apalagi tadi itu aja sih paling. Gimana Dol? Ya, terjawab, Bang. Oke, ya pasti terjawab. Udah tahu jawabannya. Iya. Jangan ngomong atuh. Gimana sih? Ya ketahuan dia. Ada. Alhamdulillah luar biasa ya. Mungkin ada tambahan ya ini sedikit kita sangkautkan deh kain makin panas gitu ya. Kita sangkut pautkan aja dari hal mungkin kita dari satu kata menyampaikan gitu kan. Itu kan luas banget kalau kita lihat pertanggungjawabannya itu, Bah. Sekiranya nih, kan tadi kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan, lalu misalkan ya jam terbang harus punya juga gitu kan, lalu ya dari hal itu kira-kira kan tidak mungkin kita sembarangan ngomong gitu ya dalam konteks menyampaikan ini karena pasti ada pertanggungjawabannya kelak gitu. Lalu kan kalaupun kita menyampaikan yang baik, yang benar itu bisa jadi amal jariah yang insya Allah hingga kita wafat nanti gitu. Nah dari Bahana mungkin apakah perlu cukup sepertinya yang kita harus gali lebih dalam lagi nih sebelum kita menyampaikan, atau sebenarnya kita mungkin kita bisa menyampaikan siapapun bisa dengan kondisi ya seminimal ya sedia punyanya aja gitu. Menurut Bahana gimana tuh, Kang Bahana? Oke, ini menarik sih. Jadi kan ada orang yang berpikir bahwa saya harus siap dulu, baru saya menyampaikan gitu. Tapi pertanyaannya kapan siapnya? Apa parameternya? Misalkan kalau misalkan ini deh kita bahasan general lagi kematian gitu. Saya mau meninggal dalam kondisi siap gitu. Kapan, Cok? Bingung jawabnya gitu karena ya apa parameter siapnya gitu. Ya bingung lah gitu, bingung banget gitu. Para sahabat pun bingung gitu ketika mungkin bingung ketika ditanya gitu siap atau enggak yang nggak akan siap gitu soalnya ya bisa jadi nanti pas meninggal dalam kondisi yang nauzubillah min dzalik, dalam kondisi yang tidak dalam kebenaran, tidak dalam kebaikan. Itu kan jadi yang dianggap tadinya siap jadi ya buat apa kesiapannya nggak ada. Makanya konteksnya kalau misalkan dalam menyampaikan sih, kalau menurut saya analoginya tadi ya, walaupun analogi terlalu tinggi. Jadi misalkan sebenarnya emang paling asik tuh learning by doing. Jadi misalkan gini, kita udah tahu caranya berbisnis gitu. Bagusnya sih kita praktekin dulu sampai gagal, sampai ada kegagalan satu gitu. Nah itu tuh bisa jadi cerita kegagalan itu. Tapi ruang lingkup ceritanya masih ruang lingkup kecil dulu, teman-teman deket dulu. Terus berbisnis, bisnis gagal sampai nanti kegagalan yang paling maksimal dan keberhasilan yang termaksimalkan juga itu bisa lebih luas ceritanya nanti dengan cerita-cerita kayak gitu. Jadi konteksnya ketika kita taunya sedikit dan emang kita pengen menyampaikan ke ruang lingkup yang kecil dulu kalau menurut saya. Jadi misalkan kita tahu nih kalau misalkan ibaratnya ada nih yang bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan di Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Kita sampein dulu aja yang terdekat gitu dengan cara kita. Beda halnya kan kalau kita ngasih taunya misalkan langsung ke umum dan lain-lain yang emang orang gak kenal. Naon sih gitu nantinya jadinya apa sih gitu kan. Jadi ya mulai dari ruang lingkup yang kecil dulu sih kalau menurut saya ruang lingkup yang kecil dulu, kecil, besar, baru nanti
sampai kita bisa menyampaikan itu ke banyak orang. Iki paling Oke, iya, karena mungkin apa ya? Ya setuju, saya setuju. Yang jelas setuju dengan Bahana. Saya sangat kita mencerna bareng-bareng ya apa yang Bahana tadi sharing, berbagi ke kita masalah mengenai tablik ini gitu. Karena mungkin waktu sudah agak apa ya, terlalu lama mungkin ya kita ini deh mungkin masih ada pertanyaan penutup mungkin dari teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi ini dan cukup sebelum ya, soalnya teman-teman yang lain lebih hebat, lebih ini. Cukup lah, cukup. Oke, udah kita cukupkan aja gitu. Sudah, ya kita jadikan yang apa yang jawaban terakhir mana kita jadikan closing statement atau mau menambahkan closing statement lagi? Itu aja lah, apalagi Itu ya, aja. udah terlalu banyak ngomong. Udah tinggal tinggalnya kalau banyak ngomong gini tuh. Oke, ternyata narasumber kita kelelahan, teman-teman. Ya, dia jelas mungkin sedang menikmati hari liburnya ya di Jakarta ya. Ya, Ya, mungkin siap untuk PSBB esok hari ya dan bekerja gitu. Ya udah, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya berikan kesimpulan dalam podcast kita malam ini ya. Setelah kita banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu kan. Mungkin ya inilah yang hasilnya yang saya dapatkan gitu ya. Ternyata dari menyampaikan itu sangat kompleks gitu kan, sangat rumit lah, sangat banyak bidangnya gitu kan, dan caranya, metodologinya sangat macam-macam gitu kan. Cuman kita balik lagi, isinya itu apa yang akan kita sampaikan kan, dengan persiapan dan segala macamnya gitu. Cuman kita lihat goalsnya juga gitu. Setelah apakah itu akan jadi manfaat buat kita ke depannya, lalu apakah itu hanya sekedar ya mungkin apa omongan-omongan yang di sela-sela waktu kosong gitu kan. Intinya kita bawa setiap hal yang kita sampaikan, khususnya dalam bidang agama gitu kan, ya agar kita apa ya mendapatkan ilmu jelas, mempertajam, memperingat lagi ilmu-ilmu yang kita miliki serta membagikannya gitu kan. Syukur-syukur dan alhamdulillah itu bisa jadi apa amal jariah buat kita gitu kan. Di saat dia melakukan itu pahalanya tidak akan dikurangi sama sekali apa kepada orang yang mengingatkannya itu sendiri gitu. Dan semoga apa pertemuan kita malam ini, pertemuan via daring ya gitu, dalam apa ya memperkuat, meningkatkan kembali gitu mengenai apa sisi-sisi agama gitu yang kita lihat, kita olah gitu dalam kehidupan sehari-hari, bekerja ataupun sekolah ataupun organisasi seperti itu gitu kan. Ya, terima kasih kepada semua pendengar malam ini yang mendengarkan podcast ini dan sumber serta teman-teman yang lain. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.